Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini, kita kembali dipertemukan dalam ruangan kelas ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita kepada kebenaran. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya diawali dengan membaca doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek presensi kalian. Siapa di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Aufa, Bu. Izin dan Ahimsa sakit sudah 2 hari. Ini ada surat dari mereka, Bu. Baik, terima kasih atas informasinya, Muli. Yang lain mohon didengarkan namanya. Maryam. Hadir, Bu. Muli. Hadir, Bu. Maimai. Hadir, Bu. Ana. Hadir, Bu. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan mengenai teks laporan percobaan. Jika kemarin kita sudah sama-sama memahami pengertian dan model dari teks tersebut, maka sebelum masuk ke pembahasan materi sekarang, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Di antara kalian, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Saya, Bu. Teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan hasil penelitian. Betul sekali jawaban dari Maryam. Kemudian, tadi Maryam sudah jelaskan bahwa teks laporan percobaan berupa teks yang melaporkan hasil penelitian. Apakah kalian sudah pernah melihat atau bahkan menulis laporan hasil percobaan? Saya pernah lihat, Bu. Oke, Muli sudah pernah lihat ya. Coba sebutkan struktur dan ciri laporan hasil percobaan yang pernah Muli lihat. Menurut saya, Bu, strukturnya itu belum saya tahu, Bu. Tapi kalau ciri-cirinya dari segi bahasa menggunakan bahasa yang baku. Nah, sudah cukup yang Muli katakan. Jadi, laporan percobaan terdiri dari beberapa struktur dan terdapat ciri-ciri yang membedakan dengan teks lainnya. Nanti Ibu akan paparkan lebih lanjut ya. Baik, kita melangkah ke pemaparan materi mengenai teks laporan percobaan. Silakan kalian simak PowerPoint yang telah Ibu tampilkan berikut. Apa itu laporan percobaan? Tapi sebelum kita mengetahui apa itu laporan percobaan, terlebih dahulu kita harus ketahui apa pengertian dari teks laporan. Teks laporan adalah sebuah teks yang mengandung klarifikasi mengenai suatu objek tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu. Berbeda dengan teks deskripsi, teks laporan bersifat umum atau universal, sedangkan teks deskripsi lebih bersifat khusus dan mendetail. Jadi, teks laporan percobaan yakni suatu teks yang berisi tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis yang biasanya berada ketika seseorang melakukan suatu percobaan. Secara sederhana, struktur teks laporan percobaan terdiri dari 2 bagian, yakni bagian umum dan bagian uraian. Bagian umum terdiri dari klasifikasi dan pernyataan. Bagian ini menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang diuji cobakan, seperti alam, tumbuhan, alat, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Kemudian bagian uraian. Pada bagian ini menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan hingga sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup dan perilaku alamiah bagi makhluk hidup. Biasanya juga memuat penggunaan bahan dan alat untuk percobaan membuat benda dan hal khusus lainnya. Namun, sebetulnya struktur laporan hasil percobaan akan menyesuaikan mengikuti jenis model teks laporan hasil percobaan yang dibuat. Dalam model percobaan membuat sesuatu, maka strukturnya akan menjadi 5, yakni yang pertama itu tujuan. Dalam tujuan menjelaskan tujuan dari percobaan seperti apa yang akan dibuat, mengapa harus dibuat, apa yang akan dibuktikan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, alat dan bahan. Memaparkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam melakukan percobaan membuat sesuatu hal. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana langkah demi langkah yang ditempuh dalam melaksanakan kegiatan percobaan. Kemudian yang keempat adalah hasil.
menjelaskan hasil percobaan dan akan memiliki dua struktur utama dari laporan percobaan, yakni pernyataan umum dan uraian masing-masing hasil percobaan. Dan yang terakhir adalah simpulan, berarti menyimpulkan seluruh kegiatan dan hasil percobaan yang telah dilaksanakan. Seperti teks lainnya, teks laporan percobaan memiliki ciri atau kaidah kebahasaan yang khas dan membedakan teks ini dari jenis teks lainnya. Berikut adalah ciri kebahasaan yang umum digunakan dalam laporan percobaan. Terdiri dari 9. Yang pertama yakni memperkenalkan kata aspek umum atau kelompok, seperti kendaraan roda 2, transportasi umum. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua yakni banyak memakai kata tugas hubungan logis, seperti maka, ketika, dan seterusnya. Ciri yang ketiga yakni menggunakan kata tugas untuk menjaga tulisan koheren atau maknanya terpadu dengan baik. Kemudian ciri yang keempat, banyak menggunakan kalimat aktif. Yang kelima, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi kegiatan percobaan. Yang keenam, terdapat kalimat yang menjabarkan urutan kegiatan. Yang ketujuh, lebih banyak menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan dengan kata ganti orang. Yang kedelapan, beberapa model laporan menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Dan ciri yang terakhir yakni beberapa model laporan disertai diagram, peta, foto, dan sebagainya. Untuk membuat laporan hasil pengamatan, perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Dengan demikian, laporan hasil pengamatan yang dibuat dapat menjadi sebuah laporan yang tersusun secara rapi, runtut, dan menarik. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah laporan hasil pengamatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat judul laporan yang benar, sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, menyusun kalimat pembukaan. Ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Kemudian yang keempat, menulis kalimat penutup. Baik, itulah tadi pemaparan materi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah sudah jelas, Bu. Oke, selanjutnya ada tugas kelompok. Silakan simak baik-baik slide tersebut. Tugasnya itu kalian diarahkan untuk membuat percobaan sesuai dengan tugas mata pelajaran lain dan laporkan sesuai dengan format laporan percobaan seperti berikut. Ini tugasnya ada di halaman 31 buku Bahasa Indonesia kelas 9 yang sudah Ibu bagikan. Silakan dibuka bukunya. Baik, tugasnya nanti dibuat dalam format Microsoft Word. Kemudian perwakilan atau ketua kelompoknya mengirimkan tugas tersebut ke Google Drive yang telah Ibu sediakan. Baik, silakan simak slide PowerPoint berikut. Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Silakan catat nama-nama teman kelompoknya. Kemudian jika ada yang tidak hadir, harap beritahu ke temannya. Silakan naikkan laptopnya dan mulai mengerjakan tugas. Ibu beri waktu pengerjaan tugas selama 1 jam. Setelah itu, kita akan melakukan presentasi. Harap dikerjakan dengan baik karena kita sudah sama-sama memperhatikan penjelasan dari Ibu dan beberapa temannya. Baik, sudah cukup 1 jam. Apakah ketua kelompok sudah mengunggah hasil kerjanya ke Google Drive? Sudah, Bu. Oke. Silakan simak baik-baik. Ini hasil kerja dari kelompok 1. Bagi anggota kelompok 1, silakan jelaskan hasil kerja kalian. Teman-teman yang lain harap diperhatikan jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Itulah tadi pemaparan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ibu rasa kalian sudah sangat baik dalam mengerjakan tugas ini. Akan tetapi, untuk lebih mempermantap pemahaman kalian, Ibu akan menunjuk beberapa dari kalian untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Coba Mamai, apa kendala yang dirasakan saat mempelajari teks laporan percobaan? Kendala saya, Bu, saat menuliskan langkah percobaan, Bu, saya biasa takut ada langkah yang terlupakan.
Meme dari kelompok 3 ya? Iya, Bu. Menurut Ibu, tugas Meme sudah bagus, langkah-langkah pengerjaannya sudah tersistematis dengan baik. Kalau Meme dan teman-teman yang lain sudah benar-benar memperhatikan penelitian yang dilakukan, maka tidak usah ragu lagi dengan hal yang sudah pasti kalian kuasai. Baik, mohon perhatiannya Muli. Berdasarkan pembelajaran kali ini, silakan jelaskan struktur penyusunan laporan percobaan dengan tepat. Menurut saya, Bu, struktur teks laporan percobaan terdiri atas tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Tepat sekali yang Muli katakan. Oke, terakhir, Mariam, coba jelaskan secara singkat langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam menyusun laporan percobaan. Baik, Bu. Langkah-langkahnya yakni membuat judul, menyusun kalimat pembuka, menyusun isi laporan, dan menyusun kalimat penutup. Oke, benar sekali. Saya harap teman-teman yang lain menyimak apa yang telah dipaparkan teman-temannya. Waktu kita hanya tersisa 30 menit. Silakan, siapa yang bisa merangkum diskusi kita kali ini? Saya, Bu. Saya beri kesempatan kepada Muli. Berdasarkan diskusi pada pertemuan kali ini, hal yang dapat saya simpulkan yakni teks laporan percobaan merupakan teks yang ilmiah karena melibatkan sebuah penelitian serta disusun secara sistematis. Terima kasih. Ya, jadi benar yang dikatakan oleh Muli. Sedikit rangkuman dari Ibu yakni teks laporan percobaan berupa teks yang berisi tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis atau peneliti yang biasanya berada ketika seseorang melakukan suatu percobaan. Struktur teks laporan percobaan terdiri atas tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil pengamatan, dan simpulan. Adapun ciri kebahasaan teks laporan percobaan secara garis besar mengandung kalimat aktif untuk menggambarkan rangkaian kegiatan hasil percobaan. Langkah-langkah dalam membuat teks laporan percobaan yakni menentukan judul terlebih dahulu, kemudian menyusun kalimat pembuka, menyusun isi, serta menyusun kalimat penutup. Ibu harap pembahasan materi hari ini dapat menambah wawasan kita semua. Kemudian, untuk tindak lanjut dari pertemuan hari ini, silakan kerjakan tugas pada bab 1 halaman 29-30 di buku cetak dan kerjakan secara individu ya. Nanti tugasnya dikumpul melalui Google Drive yang Ibu sediakan. Baik, Bu. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi mengenai pidato persuasif. Silakan membaca literatur terkait teks pidato persuasif. Kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.